Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Nailana Saputri dengan NIM 224231115 ingin mempresentasikan hasil analisis kerja saya yang berjudul PT Merdeka Battery Materials atau MBMA. Ini merupakan salah satu saham yang mana ini menjadi tugas UTS di mata kuliah analisis laporan keuangan. Ini langsung aja. Yang pertama, itu ada profil itu sendiri dari PT Merdeka Battery Materials atau MBMA. Nah, sebelum kita lanjut ke profilnya, di sini ada table of content, di mana ada beberapa poin penting yang akan dibahas di kedepannya, yaitu yang pertama ada profil, yang kedua ada modal bisnis, yang ketiga risiko bisnis, yang keempat analisis industri, yang kelima ada analisis kompetitor, yang keenam kejadian penting, dan yang terakhir ada kondisi keuangan. Next. Nah, di sini ada profil PT Merdeka Battery Materials TBMK atau MBMA. Tanggal dan juga asal pendirian. Didirikan pada 20 Agustus tahun 2019 dengan nama awal PT yaitu Hamparan Logistik Nusantara. Nah, awalnya ini bergerak sebagai perusahaan holding, konsultasi, manajemen, lalu bertransportasi menjadi perusahaan pertambangan nikel dan juga mineral lainnya yang terintegrasi secara vertikal. Nah, perubahan nama dan juga struktur ini pada Maret 2022, yaitu perusahaan mengkuisisi sejumlah aset pertambangan dan fasilitas pengolahan nikel, kemudian mengubah nama menjadi PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA. Nah, TBMA ini merupakan salah satu cucu usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Sektor dan juga kegiatan usahanya itu bergerak di sektor pertambangan nikel dan juga pengolahan mineral, khususnya sebagai pemasok bahan utama dari baterai kendaraan listrik sendiri. Lanjut. Di sini ada kepemilikan dan juga anak usaha. Mayoritas saham itu dimiliki oleh PT Merdeka Energi Nusantara. Nah, anak usaha itu antara lain yaitu PT Merdeka Industri Material, Mineral, PT Merdeka Industri Energi, PT Zhou Nickel, dan beberapa entitas di Malaysia. Kinerja dan juga posisinya terkini yaitu MBMA telah menjadi perusahaan publik sejak IPO di Bursa Efek Indonesia pada April 2023. Nah, kini MBMA adalah salah satu pemasok utama nikel untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dengan aset utama berupa tambang Sulawesi Cahaya Mineral atau SCM di Konawe yang merupakan salah satu cadangan nikel terbesar di global. Nah, di sini ada situs resminya di boleh diklik aja ya, sebentar. Hmm. Oke, di sini ada halaman utama dari situs resminya MBMA atau Merdeka Battery Materials, yaitu kita bisa mungkin mau mencari brandanya atau profilnya atau mencari apa yang mau dikepoin sesuai dengan kebutuhan kita itu bisa banget di situs resminya langsung. Ya, sekilas saya coba scroll sampai bawah. Nah, ini beberapa ada tambang SCM, terus smelter, nikel, pabrik,
dan masih banyak lagi di sana ya. Oke, lanjut ke materi PPT-nya. Oke. Jadi kita udah membahas tentang situs resmi dari MBMA. Nah, di sini juga ada lokasi kantor pusatnya, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Selatan. Lebih lengkapnya bisa dicek di lokasi ini. Lanjut. Model bisnis dari PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA ini memiliki model bisnis yang strategis dan juga secara vertikal dalam rantai nilai bahan baku materi kendaraan listrik, khususnya fokus pada nikel sebagai bahan utamanya yang pastinya. Nah, model bisnis MBMA ini dapat dijelaskan secara sistematis melalui beberapa komponen utama. Ada 5 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ada segmen utama bisnis, yang kedua produk dan nilai yang diberikan, yang ketiga infrastruktur dan juga kapasitas, yang keempat pasar dan pelanggan, dan yang terakhir ada mitra kunci. Okay, next. Ya, di sini ada bisnis model Canva MBMA, ada tercantum di sini komponen dan juga deskripsi. Yang pertama, customer segment. Di sini ada industri baterai F atau kendaraan listrik, terus ada produsen baterai, ada mitra industri yang strategis. Yang kedua ada value propositions, yaitu bahan baku nikel berkualitas tinggi, fasilitas ilustrasi terakhir, dan juga berkelanjutan bisnis. Yang ketiga ada channels, yaitu perjualan secara langsung, kemitraan yang strategis. Yang keempat ada customer relationship, yaitu kemitraan jangka panjang B2B berbasis kualitas dan kendaraan pasokan. Terus ada revenue stream, yaitu penjualan NPI, MHP, produk turunan nikel, pengelolaan kawasan industri. Yang selanjutnya ada carry source, yaitu cadangan nikel dan kobalt, submagmer, RKEF, pabrik HPAL, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Lanjut ada kayak aktivitas, yaitu penambangan, pengelolaan, produksi, pengembangan fasilitas filtrasi, dan kawasan industri. Yang selanjutnya ada kayak dari kayak partnership, yaitu PT Hanwang Material Industri, mitra strategis pengembangan HPAL, dan kawasan industri. Yang terakhir ada cost struktur, yaitu biaya penambangan, pengelolaan, pengembangan fasilitas, operasional, serta pemeliharaan. Lanjut. Ada analisis industri dan juga analisis kompetitor. Kita bahas tentang analisis industri dulu. Nah, analisis industri ini, kondisi industri saat ini di tahun 2025, industri nikel Indonesia itu menghadapi tantangan berat pada 2025, terutama akibat kelebihan pasokan global atau oversupply yang menekan harga nikel naik sejak tahun 2020, yakni sekitar 15.078 US dollar per metrik ton. Nah, pemerintah ini merespon dengan rencana pemangkasan produksi sehingga menjaga stabilitas harga dan memperkuat inflasi. Sementara regulasi lingkungan yang makin ketat serta dominasi perusahaan Tiongkok dalam permainan pendamaian dinamika industri saat ini. Nah, terus apa sih prospek industri ke depannya itu? Walaupun jangka pendek itu penuh tekanan akibat oversupply tadi dan juga harganya rendah, itu prospek jangka panjang industri nikel tetap positif dan juga didorong oleh permintaan global untuk baterai kendaraan listrik yang terus-menerus tumbuh. Nah, proyeksi ini menunjukkan permintaan nikel akan tumbuh rata-rata 5,1% per tahun hingga 2035 dan perkiraan terjadi defisit pasokan menjelang 2030 yang berpotensi harga naik dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dunia. Lanjut. Di sini ada analisis kompetitor. Tadi ada analisis industri, di sini ada analisis kompetitor. Nah, analisis kompetitor itu ada pesaing nasional dan pesaing regional internasional. Dari pesaing nasional, saya mencakup itu ada 2. Sebenarnya ada banyak yang saya kutip di sini ada 2. Yang pertama ada PT FEL Indonesia Tbk atau INKO, kode sahamnya.
Terus salah satu perusahaan nikel terbesar di dunia dengan fokus pada peningkatan produksi dan pengembangan 3 pabrik HPAL di Sulawesi yang menargetkan kapasitas produksi hingga 200 ton per tahun pada tahun 2025 sampai 2026. Value juga berinvestasi pada teknologi dan juga diversifikasi produk nikel bernilai tambah. Yang kedua, ada PT Ceria Nugraha Idotama atau Ceria. Nah, perusahaan ini memulai memproduksi foranikel pada tahun 2025, mendukung hilirisasi dan juga pengembangan smelter di Koloka, Sulawesi Tenggara. Nah, pesaing regional atau internasional itu ada Eratmun Group di Prancis, Tsingshan Group di Tiongkok, produksi nikel dari Filipina, dan juga Australia. MBMA itu menempati posisi strategis sebagai salah satu perusahaan nikel terintegrasi terbesar di Indonesia dengan portofolio tambang besar, fasilitas pengelolaan, dan juga pengembangan kawasan industri yang berbasis baterai pastinya. Lanjut. Oke, ada kejadian penting. Nah, kejadian penting ini mencakup tentang kronologis, baik itu dari bulannya atau bahkan tahunnya dan tanggalnya juga. Di sini ada di bulan Maret di tahun 2018, PT Merdeka Industri Material, sebelumnya PT JNP Indonesia, mendatangi perjanjian induk dengan Eternal Tsingshan Group Ltd dan Jimmy Budiak terkait tambang nikel PT Sulawesi Cahaya Mineral atau SCM di Konawe, Sulawesi Tenggara. Di tahun 2019, di tanggal 20 Agustus, PT Hampara Logistik Nusantara resmi didirikan oleh PT Porifan Capital Indonesia sebagai cikal bakal MBMA. Nah, di tahun 2022, di bulan Maret, akuisisi 95,3% saham PT Mandiri Merdeka Industri Material memiliki 51% saham PT SCM, 49% saham PT Cahaya Smelter Indonesia, 28,4% saham PT Buku Smelter Indonesia, dan 100% saham PT Merdeka Energi Industri. Di bulan Mei tahun 2023, akuisisi 60% saham PT Huaneng Metal Industri, produsen nikel matte di Morowali dengan nilai 75 juta US dollar. Dan masih banyak lainnya yang mencakup transportasi, dispensasi, dan tonggak penting MBMA hingga saat ini. Lanjut, kondisi keuangan MBMA. Di sini ada pertumbuhan dari pendapatan itu sendiri. Di tahun 2024, pendapatan MBMA tumbuh signifikan sebesar 38,8% year on year. Dari 1,3 miliar US dollar menjadi 1,8 miliar US dollar. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan volume penjualan seluruh segmen, terutama nikel pig iron atau NPI, nikel matte, dan lonjakan pendapatan dari biji nikel limonit yang naik hingga 11 kali lipat yang menjadi 181,3 juta US dollar. Nah, selain pertumbuhan pendapatan, dia juga ada pertumbuhan laba. Di sini laba bersihnya melonjak 228,8% secara tahunan dari 6,9 juta US dollar pada tahun 2023 menjadi 22,8 juta US dollar di tahun 2024. Kenaikan laba ini didukung pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, dan beban keuangan yang turun hingga 60,3% menjadi 8 juta US dollar secara pendapatan lain-lain, dan juga ini melonjak naik pajak. Terus ada pembahasan yang terakhir yaitu analysis to point. Berdasarkan data di tahun 2024, net profit margin yaitu laba bersih mencapai 22,8 juta US dollar dari perusahaan US dollar yaitu 1,8 miliar dan marginnya sekitar 1,3%. Yang kedua ada aset turnover yaitu total aset 3,43 miliar US dollar sehingga perputaran aset atau revenue-nya itu sekitar 0,54 kali, 52 kali maaf. Terus ada equity multiplier, ekuitasnya 2,34 miliar US dollar sehingga equity multiplier-nya itu sekitar 1,47. Lanjut. Oke, udah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.